Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kepada Bapak Isradi selaku dosen rekayasa lingkungan dan penyehatan. Kami kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang analisis kebutuhan air bersih pada Kecamatan Pondok Melati. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Susanko Eugenio. Saya Muhammad Faras Nasir. Saya Ardi Maulana. Saya Alfatoni Arif Perdana. Dan saya Kirsandika Rafael. Ini itu latar belakang. Pengembangan dan pengelolaan sumber air di Kecamatan Pondok Melati saat ini masih kurang optimal, sehingga masih ada daerah yang mengalami kesulitan air bersih. Namun di satu sisi masih ada sumber air yang belum dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Kecamatan Pondok Melati memiliki total luas wilayah sebesar 1179,925 hektar dan jumlah penduduk 131,122 jiwa. Kecamatan Pondok Melati dalam angka 2020. Menurut laporan bidang teknik bulan Januari PDAM Kabupaten Bekasi 2020, PDAM sebagai lembaga pengelola sistem penyedia air minum di Kecamatan Pondok Melati memberikan cakupan pelayanan sebesar 86,54%. Kebutuhan air untuk masyarakat Kecamatan Pondok Melati diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengantisipasi kebutuhan ini, dilakukan analisis jumlah kebutuhan air minum pada 25 tahun proyeksi pada sistem penyediaan air minum di wilayah Kecamatan Pondok Melati dan cara pengoptimalan sistem penyediaan air minum di wilayah Kecamatan Pondok Melati pada 25 tahun proyeksi dengan metode geometrik. Ya, selanjutnya sistem penyediaan air minum. Menurut Permen PU nomor 18 tahun 2007, sistem penyediaan air minum atau SPAM merupakan sarana dan prasarana air minum yang meliputi kesatuan fisik atau teknis dan non-fisik. Jadi aspek teknis itu terdiri dari yang pertama unit air baku, yang kedua unit produksi, dan yang ketiga unit distribusi. Selanjutnya sistem penyediaan air minum. Yang pertama air minum. Air minum adalah air yang dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang memenuhi standar air minum yang ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan. Yang kedua, kebutuhan air minum adalah jumlah air bersih atau air minum yang diperlukan sebagai prasyarat bagi individu atau masyarakat untuk hidup secara layak. Yang ketiga, air tanah dangkal. Air tanah dangkal adalah air tanah bebas yang terdapat di dalam tanah dengan kedalaman mata air kurang atau sama dengan 20 meter. Ini itu pembahasan pada penelitian ini menggunakan data dan ketentuan penduduk Pondok Melati 2020 dan Peraturan Gubernur Prof. DKI Jakarta nomor 122 tahun 2005. Dalam data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 131,122 orang. Sebelum dilakukan perhitungan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan data-data yang sudah dikumpulkan, apakah sudah sesuai dengan data yang sebenarnya atau tidak. Setelah semua data diperiksa, maka dilakukan perhitungan. Adapun tahapan perhitungan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan proyeksi penduduk Kecamatan Pondok Melati. Yang kedua, analisa kebutuhan air bersih, yaitu kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non-domestik. Yang berikut adalah pengolahan data jumlah orang pada Kecamatan Pondok Melati tahun 2020, yaitu rumus perhitungan asumsi total jumlah orang dihitung dengan cara total jumlah orang sama dengan asumsi jumlah orang dikali banyaknya bangunan. Pada tahun 2020 diasumsikan penduduk pada Kecamatan Pondok Melati ada 131.122 orang. Nah, ini yang pada tabel kiri adalah jumlah bangunannya, dan pada tabel kanan adalah asumsi orang pada tiap bangunan. Itu dikali sehingga didapatkan segini. Jumlah penduduk pada tahun 2020 dengan yang sudah dikalikan dengan jumlah bangunan terdapat 131 orang, 131.111 orang. Jadi tidak beda jauh dengan apa yang ada pada data. Yang berikut adalah standar kebutuhan air bersih menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
dapat dilihat pada tabel berikut. Yang berikutnya masih sama standar kebutuhan air bersih menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dikit lagi nyok. Selanjutnya yaitu standar penyediaan air domestik. Jadi untuk metropolitan itu jumlah penduduknya lebih dari 1 juta orang. Kehilangan airnya sekitar 20%. Dan selanjutnya untuk kota besar itu range-nya sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta. Untuk sambungan rumahnya 170 liter per orang per hari. Sambungan umumnya 30 liter orang per hari dan kehilangan airnya 20%. Selanjutnya di sini sudah terlihat ada datanya. Jadi untuk kota besar itu range-nya sekitar 100.000 sampai 500.000. Untuk kota kecil 20.000 sampai 100.000 dan untuk desa itu di bawah 20.000. Dan untuk kehilangan air ini sama semua 20%. Dan selanjutnya untuk standar penyediaan air non domestik yaitu ada 3 kategori. Yang pertama umum, kedua industri, yang ketiga komersil. Jadi untuk umum itu seperti masjid, gereja, terminal, sekolah, rumah sakit, dan kantor. Untuk industri contohnya peternakan, industri umum, dan untuk komersil seperti bioskop, hotel, rumah makan, dan toko. Dan ini untuk kebutuhan airnya terlihat pada tabelnya. Dan ini untuk satuannya berbeda-beda, ada yang liter per orang per hari, ada juga yang per tempat tidur per hari. Dan untuk peternakan itu per ekor per hari. Dan untuk bioskop itu dihitung per kursi per hari. Untuk rumah makan per meja, dan untuk toko ini per meter persegi. Baik. Ini ada hasil penelitian air domestik dan air non domestik. Yang pertama adalah analisis kebutuhan air bersih untuk proyeksi tahun 2024. Rumus perhitungan proyeksi air bersih metode geometrik. PO sama dengan jumlah penduduk 2020 yaitu sebesar 131.122 orang. Kemudian ada PT sama dengan jumlah penduduk 2011 yaitu sebesar 129.368 orang. Berikut ini adalah rumusnya. Untuk perhitungannya dapat dilihat. Kita tinggal masukin tadi angkanya ya, si PO per PT yaitu dipangkatin 1 per N-1. N itu didapati dari proyeksi untuk perhitungan tahun. Kemudian diperoleh R-nya sebesar 0,001685. Kemudian PN-nya sama dengan P0 buka kurung 1 plus R tutup kurung N. PN di 2024 sama dengan 131.122 orang. Buka kurung 1 plus 0,01685 tutup kurung pangkat 4. Kemudian PN 2024 diperoleh sebesar 132.008 orang. Selanjutnya Yang berikutnya ada analisis kebutuhan air bersih domestik untuk tahun 2024. Pada Kecamatan Pondok Melati. Yang pertama ada sambungan rumah tangga. Jumlah terlayani pada tahun 2024 adalah jumlah penduduk dikali 80%, yaitu 105.606 jiwa. Jumlah pemakaian dicari dengan jumlah terlayani dikali 80%. Sehingga didapatkan 84.485 jiwa. Standar kebutuhan air menurut tabel sebelumnya yaitu 150 liter per orang per hari. Sehingga didapatkan jumlah kebutuhan air untuk sambungan rumah tangga yaitu 146,67 liter per detik. Yang berikutnya adalah kehilangan air untuk sambungan rumah tangga. Jumlah terlayani pada tahun 2024 adalah jumlah penduduk dikali 20% kehilangan air, sehingga didapat 26.401 jiwa. Jumlah pemakaiannya adalah jumlah terlayani dikali dengan 20%, sehingga didapat 5.280 jiwa. Standar kebutuhan air sama seperti di atas, sehingga jumlah kebutuhan air yang didapat adalah 9,16 liter per detik. Yang berikutnya ada hidran umum.
Jumlah terlayani pada tahun 2024 dihitung dengan jumlah penduduk dikali 80%, sehingga didapat 105,606 jiwa. Jumlah pemakaian dapat dicari dengan jumlah terlayani dikali 80%, sehingga didapat 84.485 jiwa. Standar kebutuhan air menurut aturan yaitu 30 liter per orang per hari, sehingga didapat jumlah kebutuhan airnya adalah 29,33 liter per detik. Untuk kehilangan air pada hidran umum, jumlah terlayani dicari jumlah penduduk dikali 20%, sehingga didapat 26.401 jiwa. Jumlah pemakaian sama dengan jumlah terlayani dikali 20%, sehingga didapatkan 5.280 jiwa. Sehingga didapatkan jumlah kebutuhan air yaitu 1,83 liter per detik. Selanjutnya yang ketiga, analisis kebutuhan air bersih non-domestik. Untuk tempat beribadah, jumlah pemakaiannya adalah jumlah asumsi orang yang berada di tempat beribadah dikali dengan 40 liter per orang per hari, yaitu 25.400 dikali 40 sama dengan 1.016.000 liter per hari. Jadi jumlah kebutuhan air adalah hasil jumlah pemakaian dibagi dengan 8.640 detik, hasilnya 11,75 liter per detik. Selanjutnya untuk tempat beribadah yang terdiri dari gereja dan wihara, jumlah pemakaiannya adalah asumsi jumlah orang yang beribadah di gereja dan wihara dikali dengan 15 liter per orang per hari, sama dengan 2.600 dikali 15 sama dengan 39.000 liter per hari. Jadi untuk jumlah kebutuhan airnya adalah hasil dari jumlah pemakaiannya itu dibagi dengan 86.400, hasilnya 0,45 liter per detik. Selanjutnya untuk tempat pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, jumlah pemakaiannya adalah asumsi jumlah orang untuk yang di tempat pendidikan dikali dengan 30 liter per orang per hari, sama dengan 46.500 dikali 30, hasilnya adalah 131.395.000 liter per hari. Jumlah kebutuhan airnya adalah hasil dari jumlah pemakaian dibagi dengan 86.400, hasilnya 16,14 liter per detik. Selanjutnya untuk tempat kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, klinik, dan puskesmas adalah jumlah pemakaian asumsi jumlah orang yang berada di tempat kesehatan dikalikan dengan 300 liter per tempat tidur per hari, yaitu sama dengan 1000 dikali 300 sama dengan 300.000 liter per hari. Untuk jumlah kebutuhan air adalah jumlah pemakaian dibagi dengan 86.400, hasilnya adalah 3,47 liter per detik. Untuk tempat makan, jumlah pemakaiannya adalah asumsi jumlah orang yang berada di tempat makan dikali dengan 65 liter per meja per hari, sama dengan 8.000 dikali 65, hasilnya 520.000 liter per hari. Jumlah kebutuhannya sama, hasil jumlah pemakaian dibagi dengan 86.400, hasilnya 6,01 liter per detik. Untuk tempat toko yang terdiri dari toko serba dan pasar, yaitu jumlah pemakaian asumsi jumlah orang yang berada di tempat toko dikali dengan 5 liter per meter persegi per hari. Asumsi jumlah orangnya 10.050 dikali 5, hasilnya 50.250 liter per hari. Untuk jumlah kebutuhannya adalah hasil jumlah pemakaian dibagi dengan 86.400, hasilnya 0,58 liter per detik. Selanjutnya untuk tempat perhotelan yang terdiri dari motel dan hotel bintang 4, jumlah pemakaiannya adalah asumsi jumlah orang yang berada di tempat perhotelan dikali dengan 120 liter per orang per hari, sama dengan 1000 dikali 120, hasilnya adalah 120.000 liter per hari. Untuk jumlah kebutuhan air adalah jumlah pemakaian dibagi dengan 86.400, hasilnya adalah 1,38 liter per detik. Oke, selanjutnya pada tabel yang ketujuh ini adalah hasil dari rekapitulasi kebutuhan air domestik dan non-domestik
pada Kecamatan Pondok Melati di tahun 2024. Yang pertama itu pada sektor sambungan rumah tangga, jumlah kebutuhannya itu sebesar 146,68 liter per detik. Kemudian hidran umum sebesar 29,34 liter per detik. Lalu tempat beribadah sebesar 11,76 liter per detik. Lalu tempat beribadah seperti gereja atau wihara sebesar 0,45 liter per detik. Kemudian tempat pendidikan sebesar 16,15 liter per detik. Kemudian tempat kesehatan sebesar 3,47 liter per detik. Kemudian tempat makan sebesar 6,02 liter per detik. Lalu tempat toko 0,58 liter per detik. Kemudian tempat perhotelan itu sebesar 1,39 liter per detik. Jadi dapat diperoleh total kebutuhan air di tahun 2024 sebesar 215,83 liter per detik. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan air bersih untuk proyeksi tahun 2049. Jadi rumusnya ini kita cari rasionya dulu. Rasio ini rumusnya P0 per P akhir. Jadi P ini jumlah penduduk. Untuk akhir ini tahun 2024 dan awalnya ini tahun 2020 dan dihasilkan rasionya itu 0,02 sekian. Selanjutnya kita cari perkiraan penduduk di tahun 2049, PN 2049. Nah, ini rumusnya P0 dalam kurung I plus rasio pangkat N. Jadi N-nya ini 25 ini 25 tahun maksudnya. Dan dihasilkan perkiraan penduduk di 2049 itu sekitar 139.618 orang. Dan selanjutnya analisis kebutuhan air bersih domestik untuk tahun 2049. Jadi tadi kan penduduknya sekitar kita lihat 2024 dulu. Jumlah relayanya kita hitung sebesar 80%. Jadi hasilnya 80% dikali jumlah penduduk tahun 2024. Hasilnya segini. Jumlah pemakaiannya juga dikali 80% lagi dari yang tadi. Jadinya sekitar segitu hasilnya. Untuk standar kebutuhan air itu 150 liter orang per hari. Jadi jumlah kebutuhan air sama dengan 155, sekian liter per detik. Selanjutnya untuk kehilangan air sambungan rumah tangga atau SR. Jumlah terlayaninya tahun 2024 adalah jumlah penduduk dikali 20%. Jadi yang tadi 80% yang SR ini sisanya 20%. Sebesar 27.900 sekian jiwa. Jumlah pemakaiannya dari jumlah terlayani dikali 20% lagi sekitar 5.500 sekian jiwa. Dan untuk standar kebutuhan air 150 liter orang per hari. Jumlah kebutuhan airnya sekitar 9,69 liter per detik. Selanjutnya yaitu hidran umum. Jumlah terlayani pada tahun 2024 yaitu jumlah penduduk kali 80%, hasilnya 11.694 jiwa. Selanjutnya jumlah pemakaian, jumlah terlayani kali 80%, hasilnya 89.355 jiwa. Standar kebutuhan air 30 liter per orang per hari. Jumlah kebutuhan air 31,02 liter per detik. Selanjutnya yaitu kehilangan air hidran umum. Jumlah terlayani pada tahun 2024 sama dengan jumlah penduduk kali 20%. Hasilnya 27.923 jiwa. Selanjutnya jumlah pemakaian sama dengan jumlah terlayani kali 20%, hasilnya 5.584 jiwa. Standar kebutuhan air 30 liter per orang per hari dan jumlah kebutuhan airnya yaitu 1,93 liter per detik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dapat disimpulkan. Yang pertama yaitu kebutuhan air domestik dan non-domestik di Kecamatan Pondok Melati pada tahun 2024 adalah sebesar 215,83 liter per detik. Yang kedua yaitu kebutuhan air domestik di Kecamatan Pondok Melati pada tahun 2049 adalah sebesar 186,158 liter per detik. Yang ketiga yaitu sistem penyediaan air bersih merupakan sarana dan prasarana air bersih yang meliputi kesatuan fisik, teknis, dan non-fisik non-teknis.
Dan yang terakhir itu dapat disimpulkan dari analisa perhitungan metode geometrik, sebagian besar masyarakat Kecamatan Pondok Melati dapat merasakan air bersih. Meskipun ada sebagian kecil masyarakat di Kecamatan Pondok Melati yang belum dapat merasakan air bersih, faktor ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal seperti kebocoran pipa dan faktor eksternal seperti bencana alam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.